Kematian massal ikan di Pantai Ancol, Teluk Jakarta mengejutkan warga ibu kota akhir November lalu. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mengungkap tingginya kadar fosfat dan nitrat pada air laut memicu ledakan fitoplankton dan mengakibatkan ribuan ikan kehabisan oksigen. Fosfat dan nitrat terbawa air hujan yang mengalir dari daratan, sungai, dan saluran pembuangan. Teluk Jakarta merupakan perairan Laut Jawa di sebelah utara ibu kota. Keberadaannya menjadi muara 12 sungai yang mengalir di Jakarta. Saat ini diprediksi terdapat 14.000 kubik sampah serta limbah rumah tangga dan industri mencemari Teluk Jakarta. Untuk membuktikan tingkat pencemaran di perairan tersebut, saya menyambangi kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Tujuan utama saya untuk memperoleh sampel makanan laut yang akan diuji di laboratorium. Selain menjadi hidangan laut yang favorit, kerang juga bisa menjadi indikator yang ideal untuk mengukur cemaran air laut. Karena karakteristiknya yang hidup statis dan bisa menyerap apapun di area hidup sekitar. Mudah saja menemukan kerang di Kalibaru. Disinilah berbagai jenis kerang dari Teluk Jakarta dipanen dan didistribusikan ke pasar-pasar di ibu kota. Salah satunya kerang hijau. Sampel kerang dari Kalibaru kemudian dibawa ke laboratorium Balai Besar Industri Agro, Kementerian Perindustrian untuk diuji. Proses pengujian melalui sejumlah tahapan selama 8 hari. Jadi tahap pertama itu sampel setelah dipreparasi, lalu kita timbang. Setelah ditimbang, diarangkan di atas hot plate. Nah, setelah jadi arang, baru masuk ke tanur seperti itu dengan suhu 550 derajat. Sampai abunya putih, baru setelah abunya putih baru kita larutkan dengan reaksi logam yaitu HCl 6N sama HNO3 0,1N. Nah, setelah itu kita saring, setelah disaring jadi larutan, setelah jadi larutan dibaca ke AS alatnya seperti itu. Baru nanti keluar hasilnya. Hasil uji sampel kerang menunjukkan adanya cemaran berbagai limbah logam, antara lain timbal, kadmium, timah, dan arsen yang berasal dari sampah organik dan anorganik. Namun kadarnya masih di bawah ambang batas yang ditetapkan Balai POM. Sedangkan merkuri merupakan kandungan logam terbanyak yang terdapat pada sampel kerang laut ini. Jadi untuk merkuri dia frekuensi 0,05 ppm, persyaratan maksimumnya 0,05. Jadi memang sudah kena di ambang batas. Dan merkuri ini yang orang kan takut ya, mungkin masih ingat dengan kasusnya Minamata di Jepang dulu. Itu kena limbah merkuri dan efeknya juga bisa dilihat oleh setempat. Dari hasil uji sampel kerang tersebut, dapat disimpulkan adanya cemaran limbah logam khususnya merkuri pada perairan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kemungkinan penyebabnya limbah logam yang mengendap di dasar laut naik ke permukaan saat air pasang. Dalam kondisi inilah limbah logam dikonsumsi ikan, kerang, dan makhluk hidup lainnya. Karena itulah masyarakat yang mengonsumsi makanan laut dari perairan tercemar sepatutnya waspada, sebab dapat membahayakan kesehatan, diantaranya memicu penyakit anemia serta mengganggu kesehatan tulang. Tubuh hamil dan janin yang dikandung juga beresiko tinggi terhadap merkuri. Tim Liputan melaporkan untuk NET.